Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Seperti biasanya, saya akan mengangkat topik-topik tentang kesehatan yang mungkin bermanfaat. Nah, kalau kemarin mengangkat tentang beberapa penyakit dan saya wawancara dengan beberapa penderita, misalnya COVID, kemudian ada kanker, ada penyakit lupus. Maka kali ini saya akan mengangkat topik tentang olahraga. Dan olahraga yang ekstrim lagi. Dan yang menarik, yang suka olahraga itu adalah anak saya sendiri. Nah, jadi di sini saya udah bersama dengan anak lanang saya nih, yang pertama namanya Afan. Kuliah di mana? Baru kuliah. Oh iya, jadi baru selesai S1, kemudian mau ambil kuliah lagi. Nah, Afan ternyata penggemar parkour. Ya, jadi ada olahraga namanya parkour. Saya sendiri baru dengar setelah anak saya ikut parkour ya. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat Afan tertarik ikut parkour pertama kali? Awalnya itu tahun 2016 itu saya pengen olahraga gitu kan. Setelah lihat apa ya, sering kan di GSP gitu ada tiba-tiba ada orang yang lompat-lompat, katanya keren gitu kan. Coba ikut dan tertarik di situ gitu. Ya, kalau lihat lompat-lompatnya kan banyak risiko ya. Lompat-lompat kalau jatuh gimana? Apa nggak berpikir risikonya? Kan kalau di parkour sendiri kan memang diajarin dari awal, dari basic-basicnya kayak gimana. Kalau memang dibilang resikonya ya memang ada resikonya, tapi kan setiap resiko bisa diminimalisasi dengan latihan yang teratur dan mulai dari awal dan tidak lompat-lompat biar sesuai dengan progresnya gitu. Oh, jadi pertama kali bergabung itu ada yang latih ya? Ada yang latih. Terus tahapan pertama itu apa dulu supaya nggak cepet jatuh kayak gitu? Tahapan pertama itu latihan basic sama fisiknya tuh kayak ya ada namanya landing tuh mendaratnya kayak gimana, terus ada namanya lompat yang bagus dan guided itu seperti apa, dan juga latihan fisik untuk memperkuat tubuh kita untuk bisa menerima impact yang akan diterima saat berlatih parkour. Harus lentur ya, seperti itu ya. Kalau Afan sendiri pernah cedera nggak selama latihan? Cedera paling engkel, biasanya engkel sama lutut. Tapi kalau agak cover paling gitu. Tapi engkel sama lutut ya, iya. Paling. Tapi nggak sampai berat kan cederanya kan? Ya. Terus kalau cedera seperti itu biasanya diapain? Cederanya paling kalau pertama-tama istirahat, habis itu kalau misalnya udah agak mendingan dikit justru malah dilatih biar recovery lebih cepat. Kalau latihan gimana? Latihannya biasanya dulu di GSP, tapi karena sekarang ada COVID jadi belum boleh dipakai. Sekarang latihannya di Taman Denggung depannya STH. Tapi ngomong-ngomong tentang parkour sendiri, sebetulnya itu olahraga dari mana sih asalnya gitu? Parkour itu awalnya merupakan sebuah latihan militer dari Prancis yang dikembangkan oleh seorang bernama George Bert awalnya tahun 1902 kalau nggak salah. Jadi Prancis awalnya tentang pokoknya buat latihan militer, terus dikembangkan lagi oleh namanya Raymond Bell, itu seorang pemadam kebakaran militer, dan kemudian diturunkan lagi kepada anaknya yaitu David Bell. Dan sekarang masih aktif jadi aktor yang bisa yang awal-awal tuh dikenal di film namanya Distrik B13. Itu biasanya pencipta parkour namanya David Bell. Orangnya masih hidup? Masih hidup. Oh, oke. Berarti belum lama ya, artinya olahraganya termasuk olahraga baru ya? Olahraga baru ini sendiri baru masuk tahun 2007. Oh, berarti masih cukup baru ya. Dan Afan udah tertarik gitu ya dengan parkour ini ya. Dan sampai-sampai skripsinya aja tentang parkour ya. Waktu itu tentang apa tuh skripsinya? Skripsinya tentang dinamika perilaku pengambilan resiko pada praktisi parkour. Terus kesimpulannya aja gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jadi setiap praktisi parkour tidak melakukan hal-hal yang beresiko tanpa perhitungan terlebih dahulu. Jadi ada namanya parkour vision, yaitu persepsi terhadap diri dan lingkungan mengenai skill dan lingkungannya. Jadi kayak misalkan misalnya bisa melakukan sesuatu atau enggak itu dilihat dari parkour vision itu gitu. Parkour vision, oke. Jadi seorang praktisi parkour itu pasti sudah punya pertimbangan ya, ketika akan melakukan sesuatu, karena dia sudah melihat dulu ya, ada visionnya, sehingga dia tidak akan jatuh misalnya, atau dia punya kira-kira kalau
jaraknya segini lompatnya harus seberapa kuat gitu ya, mungkin ya seperti itu ya. Waduh, kira-kira ibu bisa nggak ya parkur? Bisa diajarin. Tapi kan nanti jatuh terjerembab ya. Itu kan Belum harus ada yang juga. langsing gitu kali. Emang ada Oh gitu. ada nanti di Parkur Jakarta ada Ibu-ibu. ibu-ibu umurnya Aduh. hampir 40-an akhir gitu. Emang ibu-ibu seorang aktor, emang udah orang Australia, orang Oh, Australia. Australia. Ibu mah kalau parkur langsung nunjuk gitu kayaknya. Langsung nyungsep ke selokan. Iya. Oh gitu ya. Nah sekarang oke, nanti setelah ini akan kita coba putarkan video tentang parkur ya, yang Afan sudah coba untuk membuat. Jadi kayak ada penjelasan tentang seperti apa sih parkur lompat-lompat itu, sembarangan atau gimana sih lompatnya, atau harus milih-milih, atau keadaan seperti apa yang bisa dilompatin? Iya, itu tempat yang bisa dilompatin itu tergantung dari parkur vision itu sendiri. Kayak parkur itu bisa melihat mana yang bisa dilompatin dan mana tidak gitu, sesuai dengan kemampuan praktisi parkur masing-masing. Yuk kita lihat seperti apa parkur itu dan apa juga yang disebut sebagai parkur vision yang tadi disebut-sebut oleh Parkur Afan. adalah suatu seni dalam bergerak yang bertujuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara cepat dan efisien dengan menggunakan berat badan manusia. Parkur merupakan olahraga yang tergolong olahraga ekstrim karena gerakan-gerakannya yang membutuhkan kecepatan, kekuatan, dan bahkan terkadang melibatkan ketinggian. Meskipun sering dianggap ekstrem dan berbahaya, parkur sebenarnya juga memiliki manfaat tersendiri. Yang pertama, parkur melatih refleks tubuh kita agar dapat menghindari kecelakaan. Berarti parkur juga dapat menjaga tubuh kita agar tetap siaga juga, terutama dalam situasi pandemi seperti pada saat ini. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari berlatih parkur adalah mendapatkan kemampuan penglihatan yang disebut dengan parkur vision. Parkur vision adalah kemampuan untuk melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar sebagai tempat untuk berlatih parkur. Setiap praktisi parkur memiliki kemampuan parkur vision yang berbeda-beda, tergantung pada skill parkur mereka masing-masing. Semakin tinggi skill parkur seseorang, maka semakin banyak pula potensi yang dapat ia lihat. Parkur vision juga merupakan dasar dari perilaku pengambilan risiko pada praktisi parkur. Jika seseorang sudah bisa memvisualisasikan suatu gerakan tertentu, maka sebenarnya gerakan tersebut sudah tidak lagi terlalu berisiko bagi dirinya, dan begitu pula sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, parkur vision juga sangat berguna untuk menemukan jalur yang paling cepat dan efisien ketika sedang diburu waktu ataupun ketika sedang dalam keadaan darurat. Oke, jadi kita sudah bisa melihat ya seperti apa parkur itu. Nah sekarang setelah menjalani sekian lama nih, udah berapa tahun berarti Afan berparkur? Oh, udah 3,5 tahun ya. Itu kalau secara level udah sama mana tuh levelnya? Nggak ada level, Nggak ada level ya. Tapi artinya secara keahlian gitu kira-kira udah bisa ngajarin orang gitu, sudah bisa jadi pelatih lah istilahnya gitu ya, bisa ngelatih orang ya. Mungkin secara manfaat ya, setelah 3,5 tahun menggeluti parkur ini, ada manfaatnya nggak sih yang Afan rasakan? Manfaatnya banyak, jadi kayak tadi Kalau contohnya dikejar orang gila gitu ya. Iya, kayak parkur berguna untuk menemukan jalur pelarian yang paling cepat dan efisien untuk pergi. Misalkan parkur juga termasuk dalam bela diri, karena bela diri kan ada 2 tipe sesuai dengan respon manusia terhadap ancaman, Fight or flight. Fight kan kayak bela diri tipe fight kan kayak taekwondo, karate dan Ya, sebagainya. langsung gitu ya, menyerang. Kalau yang satunya yang flight itu ada parkur gitu. Parkur itu berarti ketika ada serangan atau ketika ada ancaman malah pergi gitu ya, langsung lari dengan cepat. Tidak memungkinkan untuk dilawan, lari gitu. Ya, kalau dan itu pasti juga seorang praktisi parkur bisa bisa mempertimbangkan apakah dia akan melawan atau mungkin malah sebaiknya dia pergi gitu ya. Dengan kecepatan dengan kemampuan parkurnya dia bisa menghindar dengan lebih cepat misalnya gitu ya. Oke. Nah sekarang nih, kalau misalnya ada yang kepengin gitu ya, atau mungkin sebetulnya Afan sendiri ingin mengajak orang pada main parkur nggak sih? Karena memang
kalau misalnya pada mau ikut latihan parkour bisa mulai ikut dari komunitasnya. Di Jogja sendiri ada namanya Parkour Jogja, latihannya setiap minggu pagi jam 7:30 di Taman Denggung. Nah itu kontaknya kemana kalau misalnya pengen ikut parkour Jogja itu, kalau yang di Jogja? Bisa langsung DM Instagramnya @parkourjogja. Oh gitu ya. Terus selain di Jogja, mungkin Afan pernah tahu nggak komunitas parkour yang di kota lain? Karena ini kan di YouTube kan berarti luas nih, nggak cuma di Jogja ya. Ini kebetulan kami kan tinggalnya di Jogja, jadi mungkin yang tertarik di Jogja bisa ikut di parkour Jogja. Tapi mungkin yang di kota lain, ada nggak sih komunitas-komunitas parkour di tempat lain? Banyak, jadi hampir setiap kota ada komunitas parkour masing-masing. Contohnya di parkour Jakarta, terus ada parkour Bandung, terus ada Oke, nah berarti bisa ya ada pertemuan tingkat nasional atau mungkin daerah untuk parkour gitu ya. Ada kayak lomba-lombanya nggak dalam parkour itu? kalau di parkour sendiri baru belakangan ini mulai ada lombanya. Kalau di parkour itu ada 2 jenis lomba, ada yang namanya speed sama style. Kalau speed jelas cepat-cepatan menuju suatu tempat tertentu, kriteria pemenangnya tinggal waktu yang paling cepat. Kalau style itu nanti ada jurinya, jadi kayak melakukan gerakan seindah mungkin gitu. Jadi kayak hampir mirip kayak gimnastik sih. Tapi gerakan parkour ya, Iya. cepat ya. Contoh gerakan parkour itu yang kayak gimana sih, misalnya spin atau apa sih, ada yang khas nggak dari dibandingkan sama senam atau gym tadi? Kalau gerakan parkour yang style ya, Mm-mm. yang style itu gerakannya biasanya hampir sama kayak di tricking, cuman ada di obstacle tertentu gitu. Harus memanfaatkan obstacle, jadi nggak boleh cuma di tempat datar doang gitu. Itu kreativitas sendiri, Kreativitas sendiri. jadi keindahan gerakannya gitu ya. Dan juga ada faktor kecepatan nggak sih gerakannya, kan kalau senam itu kan mungkin yang halus kayak gitu kan. Kalau parkour mungkin ada yang khas nggak gerakannya, harus kayak gimana gitu, yang dianggap sebagai bagus itu yang kayak gimana? Yang bagus adalah yang tidak jatuh. Jadi yang tidak Tingkat kesulitannya tingkat tinggi, kesulitan tinggi tapi nggak jatuh. Lebih penting yang gerakannya simpel tapi tidak jatuh daripada yang susah tapi jatuh gitu. Gitu. Bisa dicontohkan? Contohnya Jadi ini adalah salah satu contoh ketika Afan mengikuti lomba parkour di Karawang. Lomba ini adalah termasuk yang lomba speed contest jenisnya, yaitu lomba adu cepat, melewati halangan dan rintangan dengan rute yang telah ditetapkan oleh juri. Peserta lomba ini wajib mengikuti ketentuan rute tersebut, dan kalau ada rute yang seharusnya dilewati tapi malah tidak dilewati atau sebaliknya, maka peserta akan mendapatkan penalti berupa penambahan waktu tempuh. Pemenang dari lomba ini adalah peserta dengan waktu tempuh yang paling cepat. Cuman waktu itu sayangnya Afan belum sempat menang ya dalam lomba ini. Ya, nggak apa-apa untuk pengalaman. Oke, kita akan kembali lagi kepada ngobrol-ngobrol kita. Kayaknya nih karena olahraga keras, itu kebanyakan mungkin laki-laki ya yang ikut parkour ya. Pernah nggak yang perempuan juga gitu? ada di Jogja itu ada 3 cewek. Itu memang ya biasanya mahasiswa sih. Biasanya Ada. mungkin yang Kalau tomboy yang kali. Kalau yang ibu-ibu ada biasanya di Jabodetabek. Itu kalau nggak salah di Pengaruh Tim itu ada kelas khusus buat orang tua. Parkour untuk orang tua sama untuk anak-anak. Ada bedanya nggak parkour untuk orang tua sama untuk anak-anak gerakannya? Cuman tingkat kesulitannya aja sih. Gerakannya kurang lebih sama, cuman tingkat kesulitannya aja yang beda. Orang tua gitu ya tetap harus lompat-lompat gitu kan? Ya pelan-pelan sih, yang penting lama-lama juga bisa. Oke ya, jadi kawan-kawan, ini tadi sekilas tentang parkour. Tadi sudah dilihat ya videonya. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik, cuman pesannya apa nih Afan? Karena kalau tadi ya secara resiko kan ekstrim ya, itu kira-kira yang kepengen tuh kira-kira bekalnya harus yang gimana nih untuk bisa bergabung sama parkour? Sebenarnya dari yang nggak pernah olahraga pun tetap bisa, karena memang kalau dari komunitas ini biasanya memang dilatih dari awal, dari dasar sama dilatih sama fisiknya juga. Jadi memang dari kosong pun bisa tetap latihan parkour gitu.
Oke ya, saya kira mungkin itu dulu bincang-bincang saya dengan Afan, praktisi parkur ya di Jogja. Mudah-mudahan bermanfaat, barangkali untuk menambah wawasan atau pengetahuan aja ya tentang macam-macam olahraga yang ada di Indonesia, dan ini termasuk olahraga yang baru, dan ini juga untuk kesehatan ya, maksudnya jadi bugar. Ini Afan kan dulu gendut nih waktu muda waktu kecil itu agak gendut ya, SMP SMA tuh gendut karena nggak pernah gerak, jadi sukanya main game. Tapi setelah parkur dia udah mulai lincah dan juga ya terbentuk gitu badannya ya, jadi bisa, karena memang harus lompat-lompat begitu, dan tentu secara kesehatan pastinya akan lebih baik karena harus menjaga kebugaran juga ya. Oke, demikian, terima kasih atas wawancaranya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube saya. Nantikan vlog-vlog saya berikutnya yang pastinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.